wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tutorial multisakut untuk sebagai pengantar pembelajaran mandiri menggunakan modul multisakut. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal yang perlu dipelajari pada modul multisakut begitu. Di sini saya akan menyampaikan tentang tujuan, etiologi, diagnosis dan komprehensis pada multisakut. Secara umum untuk pembelajaran multisakut di sini diharapkan dokter mampu menguatkan kompetensinya pada penyakit multisakut di sini ya, karena ini level kompetensinya 4, jadi nanti diharapkan menguasai ya, dan secara khusus bisa menganalisis ya data dari analisis dan fisik penunjang hingga bisa mengelola serta mendiagnosis penyakit multisakut dan memberikan terapi sampai tuntas pada kasus multisakut di masyarakat. Kita ketahui bahwa untuk multisakut itu nanti etiologinya ya mungkin bisa jadi pertanyaan pada soal-soal pada multisakut ya. Penyebabnya diantaranya adalah virus, bakteri, makanan iritan ya, dan GERD itu ya, gastroesophageal reflux disease. Untuk virus ya, di sini bisa virus yang A, ada golongan B ya, ada influenza, ada RSV, ada virus atau coronavirus ya. Mungkin coronavirus di sini yang sekarang sedang ngetren ya, itu COVID-19 ya. Tapi ya bisa juga COVID-19 sebagai penyebab bronkitis akut ya, keluhannya belum sampai ke pneumonia ya. Jadi kalau di swab saluran nafas atas bisa positif gitu. Untuk bakteri biasanya adalah bakteri-bakteri tipikal yang atipikal maksud saya ya. Jadi biasanya ada mycoplasma, ada chlamydia. Yang tipikal ya Streptococcus pneumoniae di situ ya. Dia menyebabkan multisakut, bisa pneumonia dan Marcella catarrhalis atau influenza. Untuk iritan biasanya karena faktor asap rokok, polusi, debu, asap di kendaraan ya. Dan penyakit tadi yang saya sebutkan yaitu GERD, yaitu karena reflux dari asam lambung. Untuk penegangan diagnosis dari bronkitis akut ya, kita dapatkan dari anamnesis. Kita dapatkan adanya keluhan batuk yang bisa berdahak atau tidak berdahak ya, bisa sampai 2-3 minggu gitu ya. Dan dahaknya bisa dari mukoid ya, jernih sampai ke kuning ya, mungkin sudah terjadi infeksi bakteri ya, sampai di kayak pneumonia, Streptococcus pneumonia ya. Demam bisa terjadi, ada sepertiga pasien ya, ada perasaan ya tidak nyaman atau discomfort pada dada ya, dan batuk gitu ya, biasanya kan bukan tanda ya, tanda mulai ada dimulai adanya kelainan, awalnya mungkin nyeri telang atau jadi batuk seperti itu ya, jadi menandakan adanya suatu peradangan di bronkus seperti itu. Pada awalnya batuk mungkin tadi karena rangsangan di faring, di laring ya, di nafas atas, kemudian yang tidak berdahak lama-lama bisa berdahak karena kemungkinan peradangannya turun ya, dari nafas atas turun ke trakea sampai ke bronkus gitu ya. Dan dahaknya yang tadinya warna jernih mukoid menjadi sampai kuning, dan soal tambah banyak bahkan sampai ke warna kuning atau kehijauan seperti itu. Pada saat peradangannya sampai ke bronkus atau bronkitis, maka warna bisa ditemukan adanya saluran nafas ya, biasanya ada wheezing atau mengi,
pada saat setelah batuk karena adanya mukus atau dahak di saluran nafas. Ada pemeriksaan fisik, ya. Biasanya tadi saya sebutkan biasanya ada demam ringan, ya, pada seperti ke pasien, tapi bisa juga tanpa demam. Dan juga pada pemeriksaan auskultasi bisa adanya mengi atau konki, situ karena adanya sekresi dari mukus di bronkus, ya. Dan biasanya akan hilang dengan kita misalkan batuk, pasien suruh batuk di auskultasi ternyata dia hilang bisa karena lebih sakit begitu. Dan penunjangnya di sini dari ronsen, ya, bisa dalam batas normal, ya. Jadi bisa kita akan dilakukan pemeriksaan ronsen untuk menyingkirkan kemungkinan penyakit lain, ya, terutama seperti pneumonia, ya. Ini saya sampaikan untuk beberapa yang kadang kita indikasikan untuk ronsen pada pasien dewasa, ada sesak nafas, ada batuk darah, ya, atau warnanya kecoklatan gitu, ya. Terus ada takikardi, ada takipno, ya. Terus suhunya juga meningkat 37,8, ya. Saya misal fisik ada konsolidasi dari ekofoni atau ada fremitus yang kita curiga ada suatu pneumonia, kita buktikan ini bronkitis akut atau pneumonia gitu, ya. Pemeriksaan darah mungkin bisa ditemukan adanya leukositis ringan pada seperti kasus, jadi tidak terlalu banyak, jadi bisa normal, ternyata normal. Diagnosisnya untuk bronkitis akut ditemukan dari anamnesis, ya, tadi yang sudah saya sebutkan, buahnya ada mungkin sedikit, ada beberapa yang demam, ada mungkin juga batuknya yang tidak produktif dari mukoid sampai kuning kehijauan juga bisa, purulen juga, ya. Dari penunjang misalkan dari ronsen, masih normal, berarti mungkin belum sampai ke parenkim, jadi masih di bronkus, jadi mungkin ke gambarannya masih normal gitu. Jadi bandingnya, ya, di sini yang satu adalah epiglotitis, ya, jadi ada infeksi, ada epiglotis, bisa dilihat, diperiksa dari pemeriksaan penunjang, ya. Kita lihat ada mungkin epiglotisnya ada udim atau mungkin, ya, hiperemis seperti itu, ya. Yang kedua bronkiolitis, ya, ini biasanya kepada anak-anak di bawah 2 tahun. Di sini biasanya karena infeksi virus, ya, RSV, ya, biasanya pada ada demam juga, ada pada anak-anak biasanya adanya wheezing, ya, ya. Kemudian influenza, ya, ISPA di situ. Yang berikutnya sinusitis juga bisa sebagai DD-nya, maka itu biasanya pada sinusitis kita bisa tambahkan untuk menyingkirkan dengan pemeriksaan nyeri tekan apa tidak misalnya di sinus maxillaris, ataupun juga dilakukan ronsen, ya, untuk sinusnya. PPOK di sini, tapi biasanya PPOK ini sifatnya kronis, ya, bisa ada akut, ada faktor risiko perokok, ya, ada lebih bersifat progresif, ya, ada sumbatan yang sifatnya progresif gitu, ya. Faringitis juga ini bisa sebagai cuma hanya di saluran nafas saja, ya. Asma juga bisa, karena kita tadi pada bronkitis akut bisa ditemukan juga wheezing, ya, tapi wheezingnya pada asma lebih difus, ya, pada bronkitis akut tidak terlalu difus, ya, karena faktor sekresi dari mukus begitu, ya. Bronkitis juga bisa, tapi dari ronsen akan ditemukan kelainan, biasanya adanya honeycomb appearance seperti itu, ya. Jadi berbeda kalau di bronkitis akut, ronsen bisa gambarannya adalah normal. Laksananya, ya, komprehensif prinsipnya adalah mengurangi perkembangan penyakit lebih berat dengan cara mendeteksi lebih awal begitu, ya. Bila pasien sesak diberikan oksigen dan pasien suruh bed rest, ya. Ya, jadi karena penyakit ini rata-rata adalah karena viral, ya, sehingga terapinya belum memerlukan antibiotik
ya sampai memang terbukti adanya infeksi bakteri, ya terapinya lebih cenderung ke suportif, ya misalnya ke simptomatis, ya misalnya batuk, ya bisa diberikan dextromethorphan atau juga dengan kodein, ya di sini. Hati-hati ini kodein pada anak-anak, hati-hati memberikan intensif pada anak-anak juga harus diperhatikan, tidak boleh sembarangan. Ekspektoran, ya bisa berikan gigi atau bromhexin, nabroxol, ya atau dengan obat misalkan sirup, ya obat batuk hitam juga bisa diberikan. Untuk demamnya kita bisa berikan kurang paracetamol, ya atau mungkin bisa terus jenisnya, ya bisa diberikan juga dengan ibuprofen selama dia alergi dengan paracetamol gitu. Bronchodilator diberikan misalkan di tempat adanya suara wheezing di situ, ya mungkin adanya overlap dengan asma di situ, ya itu ada wheezingnya bagaimana, apakah memang betul ini hanya bronkitis akut atau mungkin ada komorbid juga bisa, ya. Jadi biasanya ini dipastikan, ya ini wheezingnya bagaimana, ya. Untuk ini harus hati-hati memberikan bronchodilator tentang indikasinya, yang betul memang wheezing atau kalau dahaknya saja gitu. Dan antibiotik diberikan memang jika sudah ada tanda infeksi, ya. Yang gampang adalah dengan perubahan warna sputum gitu, ya. Jadi misalkan memang jernih mungkin lebih ke viral, udah kuning sama kehijauan itu sudah terlibat ada bakteri atau memang itu sekedar infeksi, atau baik itu sebagai penyebab utamanya misalkan pada Streptococcus pneumonia. Ini untuk edukasinya pada pasien yang tersebut, prinsipnya penyebabnya apa, ya, atau pencetusnya apa, misalkan itu suatu infeksi, makanya harus mungkin yang karena faktor inhalasi atau kalau faktor droplet, yang mungkin perlu pakai masker untuk mengurangi risiko infeksi, ya serta nanti pas pengobatan juga harus dipahami tentang efek samping obat, ya terutama kayak golongan baik itu antibiotik atau itu beta-2 agonis atau obat bronchodilator. Komplikasi dari bronkitis akut misalkan tidak bisa baik, biasanya akan menyebabkan pneumonia, dia turun lagi dari bronkus sampai ke alveoli, ke parenkim jadi pneumonia, tapi juga bisa ke pleuritis, ya. Pleuritis di sini nanti juga lama-lama juga bisa menyebabkan efusi pleura, bisa jadi emphysema begitu, ya. Ke jantung misalkan sifatnya tinggi, kalau infeksi bakteri atau virus, ya bisa melewat limfogen, hematogen, dia sampai ke jantung, ya bisa menyebabkan jantung rematik, ya atau memperberat hipertensinya, atau nanti juga bisa menyebabkan bronkiektasis misalkan pada infeksi bronkus yang berulang lama-lama membutuhkan bronkiektasis. Prognosisnya untuk bronkitis akut sebenarnya bagus, ya asal diberikan terapi secara tepat gitu, dan juga pencegahan agar tidak terjadi infeksi berulang, ya sehingga menyebabkan penyakit seperti bronkiektasis. Jadi kalau diobati, ya secara tepat, ya diedukasi, biasanya hasilnya cukup baik. Oke, itu prinsipnya untuk bronkiektasis. Kalian belajar dari modul, ya nanti kalian belajar biasanya yang bisa ada pertanyaan pada satu, kita biasanya cenderung beberapa yang ditanyakan dari etiologi, terapi, ya serta diagnosis di situ, ya harus belajar lagi, nanti baca di modul yang perlu kalian pelajari secara dalam. Mungkin cukup untuk video pengantar ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.